Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang sedang di rumah. Ya, silahkan dinyalakan kamera atau mic-nya yang mau menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 3 ini sudah masuk ke pertemuan yang akan membahas salah satu materi di dalam medan magnet. Namun sebelumnya saya minta satu orang untuk memimpin doa. Saya ingin Fadil Arham. Coba Fadil Arham dipimpin doa. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, terima kasih Fadil Arham. Oke, selanjutnya saya ingin tanya dulu. Cindy Aulia ada? Cindy Aulia, dinyalakan mic-nya. Oke, minggu kemarin kita belajar apa, Cindy? Minggu kemarin belajar induksi magnetik di sekitar arus lurus, di pusat arus lingkaran dan di pusat lingkaran, juga solenoide dan toroida. Oke, bagus. Terima kasih, Cindy. Oke, sekarang belajar tentang gaya magnet. Tapi sebelumnya, saya ingin menunjukkan satu simulasi virtual terlebih dahulu. Kalian bisa lihat ke layar monitor ya. Ini ibaratnya kita sedang di lab nih ya, perhatikan. Ibaratnya kita sedang di lab. Kita punya baterai, kemudian punya magnet U, kemudian punya kawat-kawat yang dihubungkan seperti pada simulasi virtual ini. Nah, hanya saja kawat yang sebelah sini, ini kursornya terlihat ya. Kawat yang sebelah sini ini dibuat dinamis, artinya bisa bergerak. Nah, ini saya contohkan, kalau misalkan saklarnya saya sambungkan, nah, maka akan bergerak ke sana. Kalau misalkan baterainya saya balik, ternyata bergeraknya seperti ini. Nah, benda itu bergerak kalau mengalami yang namanya gaya. Nah, berarti secara sederhana, si kawat tadi itu mengalami atau mendapatkan gaya. Sehingga si kawat itu bisa bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh magnet atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kalian melakukan praktikum secara virtual, kalian boleh ikuti dulu, perhatikan dulu video yang akan saya tunjukkan. Oke, selanjutnya sekarang kalian bisa langsung mengerjakan 3.15 ya. Seperti biasa, LKPD-nya silahkan di-download dulu, kemudian ikuti panduan yang mode daring, kemudian kalian baca step by step-nya. Nah, setiap langkah itu karena ada simulasi virtualnya, setiap langkah kalian screenshot. Nah, setiap screenshot-nya itu kalian simpan di halaman berikutnya, sehingga setiap langkah per langkahnya itu ada screenshot-nya. Nah, kemudian soalnya pun dijawab. Silakan, waktunya lumayan panjang, 30 menit dari sekarang ya. Silakan dikerjakan. Untuk yang nomor 1, pertanyaannya, mengapa kawat foil berarus listrik pada percobaan tersebut menyimpang? Jelaskan. Sesuai pengamatan, kawat foil berarus listrik pada percobaan tersebut menyimpang karena kawat akan berayun ke arah tegak lurus terhadap medan magnet dan pergerakan partikel bermuatan. Saat knife switch-nya itu ditutup, kawat foilnya itu mengarah ke kiri atau ke dalam. Nah, sehabis itu flip baterainya diklik, kawat foilnya dia menyimpang ke luar atau ke arah kanan. Gitu. Ya, flip baterai itu artinya berarti arusnya berubah ya, arah arusnya ya. Oke. Lanjut. Terus untuk yang nomor 2, pertanyaannya, ketika kawat dialiri arus listrik yang berbeda arahnya, bagaimana penyimpangan kawat foil? Jelaskan.
Di sini, ketika kawat dialiri arus listrik yang berbeda arahnya, penyimpangan kawat foil akan keluar ke arah kanan karena penyimpangan kawat foil berbanding lurus dengan membalikkan arus listrik. Jadi kayak yang sebelumnya tadi saya jelaskan, ketika arus listriknya diubah, maka kawat foilnya pun akan menyimpang. Gitu. Oke. Terus pertanyaan terakhir? Putar kesimpulan dari percobaan ini secara berkelompok dan laporkan dalam bentuk laporan ilmiah. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah kawat akan berayun ke arah tegak lurus terhadap medan magnet dan pergerakan partikel bermuatan, mengubah arah aliran arus dengan mengklik tombol flip baterai atau arah medan magnet dengan mengklik tombol flip magnet akan membalik arah gaya Lorentz. Oke, cukup Ivesta, terima kasih ya. Oke, bagus. Kesimpulannya, jadi arah medan magnetnya terjadi karena dari arah arus listrik dari positif ke negatif. Dengan kaidah tangan kanan, jika pada awalnya positif di kanan dan negatif di kiri, berarti medan magnetnya berputar ke kiri, sehingga arah medan magnet di awal kawatnya masuk ke dalam magnet. Saat arus listriknya diputar, yang positif di kiri dan negatif di kanan, arah medan magnetnya berlawanan arah. Yang awalnya dari kaidahnya dia berputar ke kiri, akhirnya berputar ke kanan medan magnetnya, sehingga lalu foilnya tadi keluar dari magnet. Oke, terima kasih Karim ya. Oke, ya lumayan menambahkan ya kesimpulannya. Jadi kalaupun saya buat recap-nya, bisa disebut kesimpulan, bisa juga disebut rangkuman. Kalian bisa melihat ke papan tulis yang ada di saya, ya. Yang pertama, ikuti kaidah tangan kanan, ya. Ini contoh hasil dari kaidah tangan kanan ya. Kalau arusnya ke atas, maka ke arah yang lainnya itu akan terjadi medan magnet, dan yang lainnya lagi adalah gaya. Nah, dari semuanya itu, dari arus, medan magnet, dan gaya, semuanya itu saling tegak lurus, ya. Jadi tidak ada yang sejajar ataupun berlawanan arah. Nih, kalau misalkan ini adalah tangan kanan saya, ya, terlihat seperti ini, maka ini saya udah sesuai banget dengan ini nih, ya. I itu adalah arah arusnya, maka B ini ke sana, ke kiri kalian ya, sebelah kanan saya ke kiri kalian, ya. Arusnya ke atas, dan medan magnet itu menuju kalian atau menjauhi bidang gambar. Nah, ini kaidah tangan kanan. Jadi jempol itu untuk I, kemudian telunjuk untuk B, dan sisa jari yang lain itu adalah F, gaya. Nah, ini semuanya saling tegak lurus, tidak ada yang sejajar ataupun yang berlawanan arah. Kemudian secara matematis baik dari video ataupun dari materi-materi yang kalian baca di 3.16 ataupun dari PDF-nya, maka persamaan pertama yang bisa kita gunakan adalah yang ini. F sama dengan BLP sin theta. Kemudian persamaan kedua adalah F sama dengan BIL sin theta, dengan F adalah gaya magnet atau gaya Lorentz. Kemudian L itu panjang kawat, V adalah kecepatan. Kalau misalkan nanti ada soal yang berhubungan dengan elektron, V ini adalah kecepatan elektron. Kemudian bisa juga rumus yang kedua, F sama dengan gaya Lorentz, B besar medan magnet, I besar arus, dan L adalah panjang kawat. Sin theta. Nah, theta ini biasanya sih terjadi maksimal, yaitu tegak lurus. Oke, seperti itu pembelajaran hari ini. Post test ditunggu hari ini harus segera selesai juga. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Kalian tinggal screenshot saja di layar kalian supaya nanti bisa dicatat belakangan yang muncul di papan tulis ini, ya, masuk ke video kalian. Silakan di screenshot. Baik, saya minta Bagus deh sekarang. Bagus, silakan memimpin doa penutup. Oke, ya, terima kasih Bagus. Minggu depan kalian ulangan bab 3 ya, dan ulangannya juga online, sudah nanti bisa kalian akses. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kifaratul majlis. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.